Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, mamanya Hafiz. Gimana kabar bunda-bunda dan teman-teman semuanya? Semoga hari ini bunda-bunda dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan dari segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman semuanya, ini aku bangun pukul 5 ya. Aku mau bikinkan bekal untuk pak suami dan juga anak aku yang mau sekolah. Jadi ini aku mau manasin dulu chicken ayam crispy atau gitu ya teman-teman. Yang kemarin sore aku masak kan masih ada sisanya. Jadi ini pagi ini aku mau panasin lebih dulu ya teman-teman, bisa untuk bekal anakku dan juga untuk pak suami kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah anak aku yang masih kecil itu belum bangun ya teman-teman, jadi aku bisa beraktivitas dengan cepat. Karena kalau dedek Hafidznya itu udah bangun tuh aku susah banget ya untuk mengerjakan semua tugas-tugas rumah ini. Untuk lauknya hari ini aku nggak masak ya, aku cuma manasin aja sama sambalnya. Terus kalau untuk sayurnya itu aku harus masak lagi ya teman-teman, soalnya kan sayurnya itu udah habis yang kemarin ya, jadi aku harus masak lagi. Ini sebelum masak sayur ini aku mau bikinkan nasi goreng buat anak aku ya yang mau sekolah. Dia tuh suka banget kalau namanya nasi goreng kayak gitu ya teman-teman. Jadi setiap hari itu dia nggak bosan kalau mau bawa bekalnya tuh nasi goreng terus ya teman-teman. Gimana dengan bunda-bunda dan teman-teman semuanya? Apakah sudah masak kayak aku di pagi ini ataukah baru mulai? Saya komen-komen di bawah ya teman-teman semuanya, biar kita sama-sama ya, biar tahu kalau pagi hari itu sebagai seorang ibu tuh kita harus selalu ligat dan harus selalu siap siaga bikinkan bekal untuk anak dan juga pak suami kayak gitu ya teman-teman. Oh ya, maaf sebelumnya ya bunda-bunda dan teman-teman semuanya, kalau pas ada dengar suara berisik kayak gitu, itu tuh anak aku lagi main. Jadi setiap aku edit video itu dia selalu ada di samping aku kayak gitu ya teman-teman. Dia tuh nggak bisa jauh-jauh banget dari aku. Jadi kalau aku pas edit video dia tuh selalu ada di samping aku kayak gitu ya. Jadinya kalau ada terdengar suara berisik-berisik itu anak aku lagi bermain ya teman-teman. Namanya juga anak-anak, jadi harus dimaklumin aja. Dia tuh kan lagi senang-senangnya bermain kayak gitu, jadi aku pun nggak bisa melarang kayak gitu ya teman-teman. Dia kan masih kecil banget. Ini nasi gorengnya sudah matang, ini baru mau aku susun dulu ke tempat bekas anak aku. Dan ini chickennya juga aku letakkan di situ juga ya teman-teman. Rupanya dedek Hafidznya itu udah bangun ya, itu lagi sama ayahnya. Dia itu lagi megang-megang ayam crispy-nya kayak gitu ya, tapi dia tuh kayak takut kayak gitu ya teman-teman. Ini lanjut aku mau bikinkan sayur dulu untuk pak suami, karena lauk dan sambalnya tuh masih ada. Jadi aku bikinnya pagi ini sayur aja ya, sayur labu siam sama buncis mau ditumis kayak gitu ya teman-teman. Aku kalau ngupas labu siam ini harus dengan air yang mengalir ya teman-teman, soalnya getahnya itu kalau kena tangan itu hitam-hitam kayak gitu ya. Aku tuh kalau pagi itu nggak banyak kali masak sayurnya ya, yang penting cukup untuk pak suami bekal kayak gitu ya teman-teman. Aku kalau masak sayurnya itu kadang siang, kadang juga sore kayak gitu. Jadi selagi ada lauk tuh aku nggak masak dulu ya teman-teman. Aku masaknya itu pada sore hari. Jadi pas makan malam itu semua tuh hangat kayak gitu ya teman-teman. Labu siam ini enak banget ya teman-teman kalau ditumis, apalagi digulai pakai kacang panjang atau pakai udang kayak gitu ya, rasanya tuh mantul banget. Jadi aku kalau belanja tuh selalu labu siam tuh nggak pernah ketinggalan kayak gitu ya teman-teman. Ini lanjut aku mau potong-potong dulu labu siamnya. Aku motongnya tuh panjang-panjang kecil-kecil kayak gitu ya teman-teman, jadi biar rasanya tuh lebih enak kayak gitu ya. Nanti mau aku campur sama buncis sedikit kayak gitu. Labu siam ini walaupun cuma satu, nanti kalau kita potong-potong kayak gini tuh jadi banyak ya teman-teman, jadi satu mangkok kayak gitu kan lumayan banget ya, bisa untuk bekal pak suami dan juga sisanya nanti bisa kami makan di rumah ya teman-teman. Hari ini bunda-bunda dan teman-teman semuanya lagi masak apa ya, bisa lah komen-komen di bawah ya, biar sama-sama tahu hari ini menunya apa aja bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Atau nanti aku kalau nggak ada ide mau masak apa, aku bisa ngikutin dan bisa meniru masakan bunda-bunda dan teman-teman semuanya di rumah. Soalnya kadang kalau aku mau masak itu bingung banget ya mau masak apa, karena setiap hari itu di warung itu adanya itu aja ya teman-teman.
Ini aku berhenti dulu motong-motongnya ya. Ini aku mau nyiapin dulu bekal anak aku ya. Soalnya anak aku udah mau pergi itu. Takutnya nanti kalau nggak disiapin di depan dia itu suka ketinggalan kayak gitu ya teman-teman. Hari ini dia tuh mau upacara dan sesudah upacara dia tuh langsung olahraga kayak gitu ya. Jadi kalau nggak bakal kan kasihan banget. Nanti dia pasti lapar kayak gitu ya. Memang uang jajan juga aku kasih ya teman-teman. Cuman kan kalau teman-temannya pada bawa bekal, apalagi banyak aktivitas yang mau dikerjakan dia di sekolah, jadi kalau nggak bawa bekal tuh kan kasihan gitu ya. Ini lanjut aku mau remas-remas dulu labu siamnya tadi ya teman-teman, supaya itu lembut kayak gitu ya. Jadi kalau pas dimasak atau ditumis itu dia itu nggak kaku kayak gitu ya. Ini lanjut, ini aku mau potong-potong dulu buncisnya, aku potong-potong serang kayak gitu ya. Aku ini pakai buncisnya supaya tumisan labu siamnya itu nggak pucat ya, supaya ada hijau-hijaunya kayak gitu kan lebih cantik ya teman-teman. Ya kayak gini ya teman-teman, kalau aku masak itu nggak terlalu ribet dan nggak terlalu banyak, jadi apa yang ada di kulkas itu aku masak kayak gitu aja. Kalau sayur itu tuh harus setiap hari itu baru kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk bekal pak suami, takutnya nanti kalau siang hari kalau sayur yang kemarin ku bawakan itu nanti basi, dan sayang sekali ya kalau pak suaminya nanti kan kasihan kalau nggak makan kayak gitu ya teman-teman. Ini aku mau bikin bumbu tumisnya ya, bawang putih sama bawang merah dulu. Lanjut nanti mau aku kasih cabai hijau dan juga cabai rawit dan juga cabai merahnya ya teman-teman. Dan untuk soal tumis menumis aku tuh nggak pakai bumbu-bumbu yang lainnya, aku hanya cuma pakai bawang putih, bawang merah dan juga cabai kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk pelengkapnya tuh biasanya aku cuma pakai royco ayam aja. Ini aku iris-irisnya berhenti dulu ya karena anak aku itu mau pamitan. Dan sekarang sudah pukul 6:30 ya, jadinya dia tuh mau cepat-cepat mau pergi sekolah. Takutnya nanti kalau terlambat dia nggak bisa masuk dan nggak boleh sama sapam di situ untuk masuk anak aku ya. Karena dulu pernah waktu itu aku kesiangan ya teman-teman, bangunin dia juga kesiangan. Jadi pas hari Senin itu dia terlambat gitu pergi sekolahnya. Jadi sama Pak Sapamnya itu dia tidak boleh masuk, kan kasihan banget ya teman-teman, harus menunggu di luar sampai upacaranya tuh siap kayak gitu. Ini adik Afisnya itu lagi bermain kayak gitu ya, dia tuh suka banget sama kerupuk, jadi aku kasih kerupuk dulu supaya dia tuh diam kalau aku tinggal masak ya teman-teman. Ini lanjut aku mau bikinkan sayur dulu buat pak suami ya. Ini aku tumis dulu bawang putih bawang merahnya sampai layu. Setelah itu baru aku masukkan cabai rawitnya dan juga cabai merahnya. Setelah cabai dan bawangnya layu, lanjut aku masukin labu siam dan juga buncisnya ya. Habis itu kita aduk-aduk sebentar. Inilah hasilnya tadi ya teman-teman, satu labu siam itu menjadi banyak banget ya. Alhamdulillah bisa untuk bekal pak suami dan juga sisanya nanti bisa untuk makan aku di rumah ya. Ini lanjut aku mau kasih penyedap rasa dan juga royco ayam dan juga garam sedikit ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman dan bunda-bunda semuanya yang nggak suka pakai penyedap rasa, mungkin bisa diganti dengan gula pasir kayak gitu ya. Tapi kalau aku kan udah biasa ya, rasanya tuh masakannya tuh gimana ya teman-teman kalau udah biasa pakai penyedap tapi nggak pakai penyedap. Ini lanjut aku mau icipin dulu kekurangannya ya teman-teman, mana tahu ada kurang garam atau keasinan kayak gitu ya. Ini alhamdulillah rasanya udah pas banget dan mantul banget ya teman-teman. Ini lanjut aku mau salin dulu ke mangkok ya teman-teman sayur pak suami. Itu kompornya sengaja nggak aku matiin karena aku mau manasin dulu sambalnya ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, satu mangkok dari satu buah labu siam ya udah jadi, dan sambalnya juga udah aku siapin. Itu dede Apisnya tuh dari tadi masih setia menunggu aku masak ya teman-teman. Alhamdulillah dede Apisnya tuh nggak rewel ya, jadi aku pun bisa cepat lakukan tugas-tugas aku yang lainnya teman-teman. Ini aku mau siapin dulu bekal-bekal untuk pak suami. Ini aku mau siapin dulu sayurnya ke dalam wadah kayak gini ya teman-teman. Suami aku itu kalau bawa bekal itu cuma pakai tempat kayak gini, biasanya kan ada tuh ya bekal yang satu set untuk tempat lauk dan sayurnya kayak gitu, cuman aku tuh belum ada ya teman-teman. Pingin juga sih rasanya beli yang kayak gitu, jadi nggak terpisah-pisah tempatnya, nggak banyak juga yang dari bawah.
sampai terasinya nggak aku campur ya teman-teman, nanti takutnya tumpah, jadi ini aku pisahin aja di plastik kayak gitu. Lanjut aku mau cuci piring yang bekas tadi aku masak ya teman-teman, dan juga cangkir yang bekas minum tadi, walaupun cuma sedikit itu harus aku cuci ya teman-teman. Aku nggak bisa lihat cucian piring itu menumpuk-numpuk, jadi seberapa banyak seberapa sedikit pun itu selalu aku langsung cuci kalau aku udah siap masak kayak gitu ya teman-teman. Peralatan rumah aku ini kebanyakan tuh piring plastik kayak gitu ya. Dulu kan anak aku waktu kecil itu kan suka makan-makan sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau piringnya itu kalau dikasih piring kaca kan pasti anti pecah kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau belanja ke terserba kayak gitu yang dibelinya tuh piring plastik itu kan lebih aman ya. Jadi kalau untuk dibanting atau terjatuh kalau anak-anak makan itu kan nggak mudah pecah kayak gitu ya teman-teman. Soalnya dulunya sebelum beli piring plastik kayak itu kalau pakai piring kaca itu sebentar-bentar pecah kayak gitu ya. Jadi satu hari itu bisa 10 kali pecah kayak gitu teman-teman. Jadi kan sayang banget ya, semua piring-piringnya tuh habis kayak gitu. Setelah masak sayur untuk Pak Suami udah siap, ini aku mau bikinkan juga sayur buat Dede Afisnya ya. Karena Dede Afisnya sepertinya tuh udah lapar banget ya teman-teman. Ini tuh udah pukul setengah 8 ya. Jadi udah waktunya Dede Afisnya tuh minta makan. Tapi aku ini bikin sayurnya, bikin sayur sup telur kayak gitu ya teman-teman. Dia tuh paling demen dan paling suka banget ya kalau telurnya tuh dibikin sayur sup atau sayur bening kayak gitu ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Rasanya tuh mantul banget tuh teman-teman. Kadang aku kalau nyuapin dia tuh suka ngicipin kayak gitu ya, rasanya tuh enak banget. Tiap hari itu menunya aku ganti-ganti ya, kadang bikin sup wortel, sup kentang, kalau enggak dia juga suka sama namanya sup ampela ati gitu ya teman-teman, tapi atinya aja ya, ampelanya tuh enggak. Lanjut ini aku mau lap-lap dulu kompornya teman-teman. Kompornya tuh bener-bener super duper kotor banget ya kalau habis masak kayak gini. Jadi setiap harus sesudah masak itu aku selalu bersihin ya, supaya mata ini enak kalau memandangnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi nggak kotor banget kayak gitu kan, risih rasanya nengoknya ya teman-teman. Apalagi di bagian dinding itu kan suka nyiprat-nyiprat minyaknya gitu ya, atau sambalnya kayak gitu. Jadi kalau nggak dilap gitu sesudah masak itu kan jorok nampaknya ya teman-teman. Dan untuk lantainya tuh kotor banget ya teman-teman, lihat ya ampun ya. Kadang aku sengaja ya teman-teman, aku nyapunya itu nanti kalau udah siap masak baru aku sapu. Lebih enak lagi ya kalau udah siap masak baru kita sapu kayak gitu ya teman-teman. Kalau belum siap kita sapu-sapu nanti kotor lagi kayak gitu ya. Jadi kan capek nyapu terus ya teman-teman. Itu bagian kolong-kolong aku tuh masih kelihatan ya teman-teman. Untuk saat ini aku belum bisa beli kordennya ya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki dan ada uangnya, kalau aku udah bisa dapat penghasilan dari YouTube, mungkin aku bisa beli kordennya kayak gitu ya teman-teman. Kalau untuk saat ini tuh sepertinya aku belum bisa beli ya, karena perekonomian kami juga sangat miris banget ya teman-teman. Harus banyak dibagi untuk kebutuhan sekolah dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu Dede Afisnya tuh lagi asik banget mainnya, kelihatan cuek banget sama ibunya. Padahal dia kalau lihat aku tuh suka rewel dan suka minta gendong kayak gitu ya teman-teman. Ini lanjut aku mau siapin dulu nasi buat bekal Pak Suami ya, supaya dingin. Suami aku tuh kalau bawa nasi itu nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kadang aku kasih banyak itu selalu dia kurangi sendiri, jadi nggak pernah sampai penuh kayak gitu ya. Ini cabenya udah dingin ya teman-teman. Lanjut ini mau aku ikat dulu ya, supaya nggak tumpah nanti kalau pas dibawa kayak gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, memasak-memasaknya bikin bekal untuk Pak Suami dan anak aku sekolah itu udah siap ya semuanya. Ini tinggal aku mau susun-susun dulu, tapi nunggu nasinya dingin dulu ya. Ini sebagian lauk-lauknya mau aku simpan dulu, nanti takutnya kalau ada kucing itu suka digondolin kayak gitu ya teman-teman. Karena dulu pernah ya, aku tuh habis masak gitu, lauknya tuh lupa aku bawa masuk, jadi pas aku ke belakang itu rupanya lauknya tuh ada digondol sama kucing kayak gitu ya teman-teman. Di sini tuh kucingnya tuh banyak banget ya teman-teman, kucing-kucing tetangga kayak itu ya. Kalau aku sih nggak punya kucing ya teman-teman. Ini lanjut ya, aku mau nyuci dulu bajunya Dede Afis. Kalau untuk baju-baju yang baju-baju aku, baju anak-anak yang besar-besar gitu tuh udah dicuci sama mama aku tadi pagi ya teman-teman. Ini untuk baju Dede Afisnya ini baru aku cuci sekarang. Aku sekarang ini kalau nyuci tuh
selalu di luar kayak gini terus ya teman-teman, nggak pernah nyuci di kamar mandi lagi karena lebih nyaman rasanya kalau nyuci di sini dan terang juga ya. Apalagi kalau untuk bikin konten tuh kan nampak cerah kayak gitu ya teman-teman. Gini lah ya teman-teman kegiatan aku, mencuci, memasak, bersih-bersih kayak gitu aja ya setiap hari pekerjaannya. Dan untuk malam harinya tuh aku cuman pakai daster kayak gini ya teman-teman, jadi kayak kumel kayak gitu ya teman-teman. Sudah wajahnya kusam, bajunya itu cuman berdaster kayak gini. Bagi aku tuh kalau pakai daster kayak gini lebih nyaman ya teman-teman, kalau untuk beraktivitasnya tuh enggak ribet banget ya. Kalau aku saat ini tuh nggak suka pakai celana panjang kayak gitu ya teman-teman, tapi dulu kalau waktu masih gadis aku suka banget dan demen banget ya pakai celana panjang, celana pendek kayak gitu. Tapi semenjak aku udah berumah tangga kayak gini tuh aku udah nggak senang lagi pakai yang celana kayak gitu ya teman-teman. Lebih nyaman pakai baju daster kayak gini untuk di rumah ya teman-teman. Kalau nggak itu pakai baju gamis kayak gitu ya, tapi nggak terlalu kegedean kayak gitu ya teman-teman. Jadi kan aku lebih nyaman kayak gini daripada pakai yang celana panjang kayak gitu. Pagi ini dingin banget ya suasananya ya teman-teman, padahal ini udah pukul 8 ya, dan Pak suami juga udah pergi kerja. Tapi angin di sini tuh semilir banget, dingin banget gitu ya teman-teman, apalagi airnya kayak gitu ya. Kadang aku kalau mandi tuh agak-agak siang kayak gitu ya teman-teman, nunggu mataharinya tuh keluar dulu karena airnya pun sangat dingin banget di sini ya teman-teman. Seperti tinggal di pedesaan atau perkampungan kayak gitu ya, jadi suasananya tuh nyaman banget bagi aku ya teman-teman. Karena di depan rumah aku ini masih banyak pohon-pohon besar kayak gitu ya, seperti pohon mangga, pohon kelengkeng, pohon pisang, dan pohon sawit kayak gitu ya. Itu semua tuh tumbuh sendiri ya teman-teman, gak ada yang nanam, cuma dibuang-buang kayak gitu aja, tiba-tiba tuh pada tumbuh kayak gitu. Jadi siapapun boleh mengambil apa yang ada di situ ya teman-teman. Ini alhamdulillah mencucinya aku udah siap, ini tinggal aku mau menjemur aja ya teman-teman. Alhamdulillah juga ya, semua pekerjaanku pagi ini semuanya siap semua ya teman-teman. Ini lanjut aku mau menjemurnya dulu ya. Ini tuh udah pukul 8 lebih ya teman-teman, tapi mataharinya tuh belum timbul dan belum muncul ya. Dan sepertinya anginnya ini seperti angin kayak mau hujan kayak gitu ya teman-teman. Aku takut kalau hujan tuh nanti jemuran aku tuh belum kering semua dan nggak bisa kering kayak gitu ya teman-teman kalau ada hujan. Dan pastinya nanti akan menumpuk-numpuk di dalam rumah dalam keadaan basah kayak gitu. Soalnya kan aku kan nyucinya cuman pakai tangan ya teman-teman, nggak pakai mesin cuci kayak gitu ya. Mungkin kalau pakai mesin pengering kayak gitu mungkin agak lumayan ya teman-teman, walaupun hujan setidaknya kena angin pun cucian pasti bisa kering kayak gitu. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya nyucinya pakai tangan aja, jadi ya aku tergantung sama panasnya matahari kayak gitu. Jadi kalau nggak ada matahari itu pastilah jemuran aku semuanya nih nggak akan kering ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat kan di belakang aku itu jemuran aku itu tertiup angin, karena anginnya tuh hari ini tuh benar-benar kenceng banget ya teman-teman dan dingin banget kayak gitu ya. Sepertinya memang hari ini kayaknya mau turun hujan ya. Aku udah was-was dan deg-degan banget ya gimana dengan jemuran aku, terutama dengan celana dedek Hafidznya yang udah habis kayak gitu. Cukup sekian video dedek aku. Assalamualaikum.